Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Dimnastiar dengan NIM 80202100001. Di sini saya menjelaskan sedikit tentang fundamental cloud use arsitektur. Workload distribution arsitektur. Sumber daya TI dapat diskalakan secara horizontal melalui penambahan satu atau lebih sumber daya TI dan penyeimbang beban yang menyediakan logika runtime yang mampu mendistribusikan beban kerja secara merata hingga batas yang dimungkinkan oleh kecanggihan algoritma load balancing. Mekanisme arsitektur load balancing. Yang pertama ada audit monitor, yang kedua ada cloud usage monitor, yang ketiga ada hypervisor, yang keempat ada logical network parameter, yang kelima ada resource cluster, yang keenam ada resource replication. Resource pooling arsitektur. Arsitektur ini didasarkan pada penggunaan satu atau lebih kumpulan sumber daya, di mana sumber daya TI yang identik dikelompokkan dan dipelihara oleh sistem secara otomatis, memastikan bahwa mereka tetap tersinkronisasi. Mekanisme yang digunakan adalah audit monitor, cloud usage monitor, hypervisor, sistem manajemen sumber daya, logical network parameter, pay-per-use monitor, sistem administrasi jarak jauh, dan replikasi sumber daya. Dynamic Scalability Arsitektur adalah model arsitektur yang didasarkan pada sistem kondisi penskalaan yang telah ditentukan sebelumnya, yang memicu alokasi dinamis sumber daya TI dari kumpulan sumber daya. Jenis penskalaan dinamik. Yang pertama ada horizontal dinamis. Instansi sumber daya TI diskalakan scale out dan scale in untuk menangani beban kerja yang berfluktuasi. Yang kedua ada vertikal dinamis. Instansi sumber daya TI diskalakan scale up and scale down saat ada kebutuhan untuk menyesuaikan kapasitas pemrosesan dari sumber daya TI. Yang ketiga ada relokasi dinamis. Sumber daya TI dipindahkan ke host dengan kapasitas lebih besar. Mekanisme yang digunakan, yang pertama ada cloud usage monitor, pay-per-use monitor, dan hypervisor. Elastic Resource Capacity Arsitektur. Arsitektur kapasitas sumber daya elastis terutama terkait dengan penyediaan dinamis dari server virtual, menggunakan sistem yang mengalokasikan dan mengklaim kembali CPU dan RAM sebagai tanggapan langsung terhadap kebutuhan pemrosesan yang berfluktuasi sumber daya TI yang dihosting. Mekanisme yang digunakan cloud usage monitor, pay-per-use monitor, dan resource replication. Service load balancing arsitektur dapat dianggap sebagai variasi khusus dari arsitektur distribusi beban kerja yang disesuaikan secara khusus untuk menskalakan implementasi layanan cloud. Penyebaran layanan cloud yang redundan dibuat dengan sistem load balancing ditambahkan untuk mendistribusikan beban kerja secara dinamis. Mekanisme yang digunakan, pemantauan penggunaan cloud, replikasi sumber daya, dan resource cluster. Cloud bursting arsitektur. Cloud bursting adalah arsitektur penskalaan fleksibel yang memberi konsumen cloud pilihan untuk menggunakan sumber daya TI berbasis cloud hanya untuk memenuhi permintaan penggunaan yang lebih tinggi. Fondasi model arsitektur ini didasarkan pada pendengar penskalaan otomatis dan mekanisme replikasi sumber daya. Elastic Disk Provisioning Arsitektur. Untuk menyediakan dan mengelola penyimpanan data secara dinamis sesuai kebutuhan pengguna, konsumen cloud biasanya dikenai biaya untuk ruang penyimpanan berbasis cloud berdasarkan alokasi penyimpanan disk tetap. Artinya biaya ditentukan sebelumnya oleh kapasitas disk dan tidak selaras dengan konsumsi penyimpanan aktual. Mekanisme yang digunakan cloud usage monitor dan replikasi sumber daya.
Redundant Storage Architecture. Arsitektur penyimpanan redundan memperkenalkan perangkat penyimpanan cloud duplikat sekunder sebagai bagian dari sistem failover yang menyinkronkan datanya dengan data di perangkat penyimpanan cloud utama. Arsitektur redundant storage terutama bergantung pada sistem replikasi penyimpanan, yang membuat perangkat penyimpanan cloud primer tersinkronisasi dengan perangkat penyimpanan cloud sekunder duplikatnya. LUN, Logical Unit Number, adalah drive logis yang mewakili partisi dari drive fisik. Storage Service Gateway. Gateway layanan penyimpanan adalah komponen yang bertindak sebagai antarmuka eksternal ke layanan penyimpanan cloud dan mampu secara otomatis mengalihkan permintaan konsumen cloud setiap kali lokasi data yang diminta berubah. Storage Replication. Replikasi penyimpanan adalah variasi mekanisme replikasi sumber daya yang digunakan untuk mereplikasi data secara sinkron atau asinkron dari perangkat penyimpanan primer ke perangkat penyimpanan sekunder. Ini dapat digunakan untuk mereplikasi sebagian dan seluruh LUN. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kalau ada salah atau dalam ucapan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.